Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Hari ini adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kalau kita mendengar kata tubuh dan darah Kristus, maka kita ingat dalam pikiran kita adalah Ekaristi. Dan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, saya pikir ada satu hal yang penting yang harusnya terjadi atas diri kita. Sungguh mencintai Ekaristi. Mencintai Ekaristi. Kalau kita mau memahami tubuh dan darah Kristus, ringkasnya cintailah Ekaristi. Ya. Loh, saya kan orang Katolik, apakah saya tidak mencintai Ekaristi? Yang bisa menjawab itu adalah Anda sekalian. Anda sudah mencintai Ekaristi atau belum? Jangan buru-buru dijawab dulu, ya. Coba kita renungkan dalam hidup kita ini. Ketika kita ikut Ekaristi, apakah kita dengan sepenuh hati mengikuti Ekaristi? Kita sungguh rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita sungguh rindu untuk menyambut tubuh Tuhan Yesus. Atau bagaimana? Silakan. Pertanyaan ini Anda jawab dalam hati Anda. Kalau kita mengikuti Ekaristi, apakah saya bisa mengikuti Ekaristi itu dengan sepenuh hati? Artinya apa? Saya matikan handphone saya. Saya stop handphone saya hanya sekitar 1 jam, 1 jaman lebih. Dan saya mau fokus kepada Ekaristi. Pikiran saya, hati saya, akal budi saya semuanya itu terarah pada Ekaristi. Karena meskipun kita sedang ikut Ekaristi, terkadang kita masih sibuk dengan handphone kita. Letakkanlah handphone Anda itu barang 1 jam sekian menit, dan Anda ikuti Ekaristi sebagai tanda Anda mencintai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mencintai Anda. Cinta Tuhan kepada Anda itu seperti apa? Kalau Anda mati, Anda tidak masuk neraka. Itu dia cinta Tuhan, ya. Bayangkan kalau Tuhan itu katakanlah tahu bahwa Anda tidak menghormati Dia, Anda tidak mencintai Dia, lalu katakanlah Dia kecewa kepada Anda masuk neraka. Anda mau apa? Anda mau apa? Maka dari itu, cintailah Tuhan, cintailah Ekaristi. Karena dalam Ekaristi itu kita tahu Tuhan Yesus itu hadir. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Markus bab 14 ayat 12 sampai 26, 26, khususnya ayat 22 sampai 26 dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah dia yang terjadi dalam Ekaristi. Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya secara total kepada kita sekalian, ya. Supaya apa? Karena dengan menyambut Yesus, menyambut tubuh Kristus, menyambut komuni suci katakanlah, ya, di mana kita juga menyambut Yesus secara utuh, maka kita akan sampai kalimat Tuhan Yesus selanjutnya, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Ekaristi itulah yang menghantar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan Yesus itu akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Dengan Ekaristi, dengan mencintai Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi, maka kita akan ada bersama dengan Tuhan Yesus kelak di dalam kerajaan surga. Itulah dia Bapak Ibu, mari kita sungguh mencintai, menghormati Ekaristi, karena dalam Ekaristi itu Tuhan Yesus hadir, nyata. Ya Romo, bagaimana khotbah Romonya itu tidak menyenangkan, monoton begitu-begitu saja. Bapak Ibu, Anda ke gereja, kita ke gereja bukan untuk berjumpa dengan Romonya, apalagi saya. Gak usah Anda berjumpa dengan saya, siapalah diri saya. Tapi yang penting itu adalah Anda ketika Ekaristi, Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus. Anda sungguh menyadari kehadiran Tuhan Yesus, dan dalam Ekaristi itu Tuhan Yesus hadir dalam diri Anda. Tuhan ada bersama dengan saya
Saya ada di dalam tangan Tuhan. Lihat betapa agungnya itu Tuhan, betapa cintanya itu Tuhan kepada kita sekalian, sehingga Dia yang Maha Agung itu mau bersatu dengan diri kita yang berdosa ini. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam Ekaristi yang kita sambut, Ia membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia melayakkan kita untuk kelak masuk ke dalam surga. Dia mengikat lebih erat lagi relasi kita dengan Tuhan Yesus, relasi kita dengan Allah Bapa, dan kita menjadi anak-anak yang layak, yang dicintai, dikasihi oleh Allah Bapa. Itu semua terjadi karena kita mencintai Tuhan, karena kita mencintai Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi, dalam perjamuan kudus. Mari kita sambut Dia dengan sepenuh hati, karena Dia adalah penyelamat kita, membebaskan kita dari segala dosa, dan terus-menerus memberikan kasih-Nya, memberikan cintanya kepada kita sekalian. Sekali lagi, cintailah Tuhan yang hadir dalam Ekaristi Kudus. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.